Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, barakallahu fiik. Katanya gimana sih tips-tips untuk bisa istiqomah hati? Ya, itulah yang paling penting. Istiqomah itu adalah istiqomahnya hati kita di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana bisa istiqomah hatinya kita ini? Ya, banyak tipsnya. Di antaranya belajar agama. Terus kita belajar. Ya, terus bekali dirinya kita dengan ilmu agama. Ingin istiqomah hatinya kita, belajar terus. Belajar Al-Qur'an, hadis, kitab-kitabnya para ulama, terus berdoa. Terus belajar kita. Kemudian yang kedua, gimana bisa istiqomah hatinya kita? Dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ini mungkin doa yang sudah kita hafalkan, tapi jarang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalai kita. Jujur aja kita lalai terkadang kita. Ya, terkadang kita serahkan pada kemampuannya kita. Naudzubillah. Jangan ikhwah. Ya, doa terus, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atik. Wahai Allah, tetapkan hatiku, istiqomahkan hatiku dalam ketaatan kepadamu. Butuh kita kepada Allah, butuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya gitu di antara dua jari jemari Allah Subhanahu wa taala, di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang Allah balikkan kapan saja Allah inginkan. Makanya kita butuh. Yang Nabi aja minta selalu berdoa keistiqomahan kepada Allah. Dalam keadaan sudah dijamin surga, apalagi kita yang nggak tahu nasibnya kita gimana ini. Apakah termasuk orang-orang yang berbahagia pada hari kiamat ataukah orang-orang yang sengsara? Lebih butuh lagi kita. Kemudian pun di antara doa yang dianjurkan oleh Nabi SAW adalah doa Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Dihafal tuh, dipanjatkan. Allahumma ati nafsi taqwaha, wa ya Allah, limpahkan ke dalam hati jiwaku ketakwaan. Wa zakkiha, bersihkan tuh wahai Allah hatiku, jiwaku, karena Engkau adalah sebaik-baik pembersih jiwa dan hati. Engkau adalah pelindung dari hati tersebut. Hafal doa tersebut, panjatkan. Kita butuh untuk selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tips yang berikutnya sama tadi, istiqomah hati. Ingin istiqomah hati, maka istiqomahkan anggota tubuhnya kita. Dengan cara apa? Makan, minum dari perkara-perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hati-hati. Hati itu organ tubuh yang kecil, tapi dahsyat pengaruhnya terhadap yang lainnya. Ya, bahaya. Ya, hati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, ala inna fil jasad mudghah. Idza saluhat saluhat jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu ala wahyal qalb. Ketahuilah dalam tubuh ada segumpal daging yang apabila daging tersebut baik, maka baik semua anggota tubuh yang lainnya. Kalau rusak semuanya. Ketahuilah segumpal daging tersebut adalah hatinya kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah enggak tengok, Allah enggak nilai, Allah enggak melihat bentuk tubuh kalian bagus enggak, sispek ataukah enggak. Allah juga enggak lihat rupa-rupa kalian, cantik, tampan, enggak. Bukan itu penilaian Allah. Tapi Allah lihat kepada hati kalian dan amalan-amalan kalian. Demikian pula dalam Al-Qur'anul Karim kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim." Di hari itu, di hari kiamat, tidak lagi berguna harta, istri, anak-anak kita, enggak berguna lagi. Apa yang berguna di saat itu kata Allah Subhanahu wa taala? Illa, kecuali man atallah biqalbin salim, kecuali mereka-mereka yang datang berjumpa menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Hati-hati dengan hatinya kita. Intinya itu. Ya. Jangan asik
memperbaiki penampilannya kita, bodinya kita, pakaiannya kita. Itu perkara yang baik, perkara yang baik. Silahkan pakai pakaian yang bagus, silahkan. Sembari tetap jaga niatnya kita, jauh dari kesombongan. Silahkan pakai perhiasannya kita, silahkan pakai sendal yang bagus, jam, silahkan. Selama itu adalah perkara yang diperbolehkan oleh Allah, silahkan. Karena itu bukan dari bentuk kesombongan. Ketika seorang sahabat Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, kata beliau, ya Rasulullah, innar rajul yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasan wa na'luhu hasanatan. Laki-laki ini mengira bahwa kesombongan itu dengan memakai pakaian yang bagus, sendal sepatu yang bagus. Laki-laki ini senang pakai pakaian yang bagus, pakai sendal yang bagus. Kata Nabi SAW, innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Allah itu indah dan senang keindahan. Nampakkan nikmat tersebut. Ya, Allah itu, kata Nabi, senang, cinta kalau hamba tersebut menampakkan nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Pakai pakaian yang bagus. Ya, kita ke masjid pakai pakaian yang bagus untuk kita beribadah kepada Rabbnya kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-kibr, laki-laki itu menyangka bahwa itulah kesombongan. Diluruskan anggapan ini, diluruskan persepsi ini oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Al-kibr batarul haq wa qamtun nas. Ini nih dua komponen pokok dari kesombongan, kata Nabi SAW. Sombong itu, kibr itu, komponen pertamanya batarul haq, dia menolak kebenaran. Telah disampaikan kebenaran dari Al-Quran dan Sunnah, kemudian dia lebih mengutamakan akal pikirannya, perasaannya, apa yang dikatakan oleh manusia. Komponen yang kedua, ghamtun nas, dia remehkan, dia lecehkan manusia yang lainnya. Saya lebih bagus dibandingkan dia, saya lebih bertakwa dibandingkan dia. Jangan. Masalah ketakwaan itu penilainya dari Allah Subhanahu wa taala. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan pernah kalian merekomendasi, menganggap diri kalian bersih. Sesungguhnya dialah Allah yang mengetahui siapa di antara kalian yang bertakwa. Allah yang tahu. Bisa jadi orang tersebut kita lihat biasa-biasa saja, ternyata amal ibadahnya yang dia sembunyikan banyak sekali. Subhanallah. Jadi ini semuanya dari apa yang saya uraikan menunjukkan tentang arti penting dari hati tersebut. Lebih harus kita perhatikan kebersihan hatinya kita, ya, dibandingkan penampilan jasmaninya kita. Wallahu taala alam. Barakallahu fiik.